Ibu ingin kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Ya, jadi kalian boleh menulis di kertas post-it yang sudah kalian sediakan, yaitu kelas seperti apa yang menjadi impian kalian dan kesepakatan kelas seperti apa yang akan kita sepakati dan kita jalani bersama. Paham? Nah, kalian menulis kelas impiannya seperti apa, cara belajar seperti apa yang kalian inginkan, dan itu nanti akan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Bisa? Bisa. Ya, sekarang kalian bisa mulai menulis. Saya selaku pembekaran ingin mengadakan pembebasan tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi saya minta izin pada Bapak untuk bisa melaksanakan pembebasan di minggu di rekan-rekan guru kita. Kira-kira berapa orang guru? Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Tapi nanti ya tergantung teman-teman yang bisa hadir dan redaksikan saja. Yang jelas tidak mengganggu waktu KPM. Iya, tidak. Ya, nanti saya pergunakan waktu setelah jam selesai belajar. Oh iya, jam selesai belajar. Iya. Ya kalau saya boleh tahu, modul budaya positif itu membuat apa saja? Budaya positif itu yaitu membuat hal-hal yang positif dan bersifat universal yang diyakini oleh sekolah kita. Jadi dimulai dari yang pertama disiplin yang positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Ya. Kemudian ada banyak materinya Bapak. Kemudian ada kontrol, teknik kontrol dan kebutuhan manusia. Sampai yang terakhir itu bagaimana kita sebagai guru untuk menciptakan disiplin positif itu bisa mengembangkan motivasi intrinsik dari diri siswa. Jadi dalam penanganan kasus ada kami diajarkan di sana yaitu dengan yang disebut dengan restitusi. Restitusi. Ya, restitusi itu adalah penanganan kasus dengan cara tidak secara responsif kita menangani kasus siswa dengan menyalahkan siswa, tapi kita harus proaktif untuk mencari solusi dari permasalahan yang siswa hadapi. Dari restitusi itu ada langkah-langkahnya, ada pertanyaan-pertanyaannya. Oh, bukan konseling, beda konseling beda. Coaching lagi beda. Coaching. Coaching juga bukan. Oh, gitu. Coaching insya Allah akan ada di modul berikutnya. Oh ya, nanti saya juga salah ikut nanti kalau ini menarik kayaknya ini. Iya, jadi barangkali selama ini kan kita selalu melihat siswa itu bermasalah, langsung kita mencari dia adalah Menyalahkan tidak baik justice, ya. ya. Padahal harusnya sebagai guru kita harus mencari tahu kenapa siswa ini seperti ini. Benar. Ternyata setiap tingkah laku ada alasannya untuk Ya. memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya benar, itu memang itu ya harus seperti itu dari dulu, tapi alhamdulillah dengan adanya guru penggerak ini berarti bisa saja melakukan penyegaran atau revitalisasi untuk penanganan siswaan. Iya. Ya insya Allah kalau menurut saya itu tidak ada sebenarnya siswa yang buruk. Iya. Ya yang ada itu adalah siswa yang belum menemukan bagaimana belum menemukan barangkali guru yang mampu membimbing, Jadi, mengarahkan. memang agak juga tugas berat bagi kita sebagai guru itu bagaimana mengubah pribadi yang gagal agar siswa menjadi pribadi yang sukses. Oh iya. Pribadi sukses itu tidak harus dari eksternal seperti kita barangkali mengancamnya dengan hukuman atau apa, tidak Bapak. Ternyata harus muncul dari kesadaran motivasi intrinsik dari siswa itu Iya, sendiri. tentu saja sama dengan konseling sebenarnya mirip-mirip. Jadi kita harus menggali apa itu ya itu walaupun perkembangan siswa sekarang itu tidak jauh dari perkembangan waktu 0 tahun sampai 10 tahun Iya, lalu masuk iya. waktu itu mereka masih Iya, 10 tahun. Jadi kita itu bagaimana apa ya, mengangkat hal yang buruk yang tertanam dalam benak di bawah sadar siswa, tentu saja dengan
untuk restitusi yang pertama kita memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan, mengekspresikan kenapa dia berbuat seperti itu, ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Ya, sama dengan ini sudah main terus ke psikolog. Iya, Main dokter psikolog dalam perbaikan psikis. iya, memang teori yang dikemukakan oleh para ahli psikiater dan pendidikan Psikolog, umum, ya. Ya, terima kasih Bu, silakan saya beri izin. Ya, mudah-mudahan setelah ini atas semua Bapak Ibu guru lain tercerahkan dan bisa mengimplementasikan ke dalam pembelajaran atau penanganan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya Bapak Ibu guru semuanya, supaya lebih semangat kita kasih salam dulu ini. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, semuanya berdiri. Iya. Siap ya? Setelah saya mengucapkan Smansadom, langsung disambut dengan tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, siap? Smansadom, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kesempatan untuk berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Dompu dalam kegiatan pengimbasan calon guru penggerak. Ya, dengan harapan Bu Yanti ya, semoga setelah ada pengimbasan ini kita semuanya tergerak hatinya sesuai dengan salam guru sekolah penggerak, tergerak hatinya untuk menjadi guru penggerak. Begitu Bu Yanti ya? Ya, benar. Ya, jadi Ibu Satriana Daryanti merupakan salah seorang calon guru penggerak yang sudah lolos seleksi Bu Yanti ya? Iya. Iya, lagi diklat. Sekarang ini melakukan kegiatan pengimbasan dengan materi budaya positif. Mungkin langsung saja Bu Yanti ya bisa dijelaskan kepada kami apa sih itu budaya positif. Baik, kasih aplaus dulu untuk Ibu Yanti. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada teman-teman yang hari ini sudah bersedia hadir dan berkumpul di ruang guru ini untuk mendengarkan pengimbasan tentang modul 1.4 yang saya pelajari sebagai calon guru penggerak, yaitu budaya positif. Jadi ini merupakan tuntutan tugas saya bahwa setelah mempelajari modul ini harus diimbaskan kepada minimal teman-teman di lingkungan sekolah tempat kami berada. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, kemudian jadi di sini ada kata keyakinan universal. Jadi keyakinan tersebut diyakini oleh seluruh warga sekolah. Ya, itu maksudnya keyakinan universal. Kemudian budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk diterapkan untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah sekarang adalah generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Ya, kemudian dalam rangka menciptakan budaya positif ini, yang pertama kali diterapkan adalah disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah, tadi sudah saya katakan itu dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di sekolah kita. Ya, jadi sebelumnya kita pahami dulu apa sih sebenarnya makna dari kata disiplin itu. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi kita pahami sekarang disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya
menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dalam hidupnya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, mau tidak mau barangkali kita selama ini juga berpikir seperti itu ya, bahwa disiplin itu kita memantulkan orang kemudian agar patuh terhadap apa yang kita katakan. Ya, jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi barangkali sebelum berpindah slide kita pahami dulu, oh ternyata sekarang kita mesti merubah mindset kita tentang kata disiplin. Ya, disiplin itu merupakan bagaimana seseorang belajar. Next. Ya, jadi untuk penerapan disiplin itu kita perlu merubah dulu paradigma pemikiran kita, yaitu tentang teori kontrol. Jadi menurut psikiater dan pendidik dan sekaligus pendidik, yaitu Dr. William Glasser, itu mengemukakan teori kontrol yang dikenal dengan nama choice theory. Ya, jadi di sini beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini dia meluruskan bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya minimal kepada peserta didiknya. Jadi kata ilusi, barangkali di sini kita paham semua apa itu kata ilusi. Ya, tidak nyata. Ya, jadi selama ini ternyata kita hanya berilusi tentang teori kontrol terhadap siswa. Ya, kemudian bagaimana seseorang itu bisa merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi yang selama ini kita lakukan sebagai guru itu masih ke dalam teori stimulus respon. Begitu ada kejadian langsung kita respon. Ya, jadi menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi artinya apa? Untuk menciptakan budaya positif tadi, kita perlu merubah tadi. Yang pertama tentang ilusi kontrol tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahwa mulai merubah stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ya, sekarang ini beberapa contoh stimulus respon dan teori kontrol. Jadi misalnya kita lihat contoh yang pertama, menurut stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu adalah sama, tetapi berbeda dengan teori kontrol. Mereka mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian barangkali yang menarik adalah ini. Kalau menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku yang barangkali itu yang selama ini juga kita terapkan sebagai guru. Jadi begitu anak kita berperilaku buruk, kita melihat itu sebagai suatu kesalahan. Ya, padahal sebenarnya setiap perilaku anak itu pasti memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi ini barangkali sekedar beberapa contoh tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya, jadi sekarang kita lihat apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi tadi sudah dikatakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Maka dikatakan universal, artinya bisa diterima oleh semua kalangan. Ya. Kemudian dalam penerapan nilai-nilai kebajikan universal ini, kita mesti memahami bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi barangkali ini yang baru barangkali, dan saya juga mendapatkannya di pendidikan guru penggerak ini. Ya, coba perhatikan. Sekarang kita lihat. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pendapat dari Diana Gosen yang diterbitkan tahun 1998. Kemudian, apa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Itu kita juga sudah mengenalnya sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, sekarang dalam penerapan disiplin positif ini, kita perlu memahami dulu teori apa sih yang memotivasi perilaku manusia itu. Ya, ternyata ada dua motivasi yang dari perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar, dan motivasi internal. Jadi motivasi internal inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Ya, kita lihat contoh motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi eksternalnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berbeda kalau motivasi itu berasal dari internalnya, yaitu misalnya untuk menghargai diri sendiri, itu motivasinya. Jadi pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi itu adalah dua motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia. Lanjut. Ya, jadi tadi kita pahami, ternyata perlu motivasi intrinsiknya. Untuk mengembangkan motivasi intrinsik tersebut, ada suatu pendekatan yang dikenal dengan istilah restitusi. Ya, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah melakukan proses restitusi kepada siswa kita? Ya, jadi sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Ya, ini masih pendapat dari Diana Gosen. Kemudian sekali lagi saya tekankan, untuk menciptakan disiplin positif tadi, kita harus membagikan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita. Kemudian salah satu pendekatan untuk membangkitkan motivasi intrinsik itu adalah restitusi. Ya, jadi restitusi itu digambarkan dengan segitiga yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi itu. Jadi dari segitiga itu yang didasarnya adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian ada setelah itu validasi tindakan yang salah. Langkah yang berikutnya atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan siswa terhadap permasalahannya. Jadi contoh kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di saat siswa kita bermasalah, kita tidak bisa langsung mengatakan mereka tidak boleh seperti itu atau kamu yang
langkah pertama adalah bagaimana cara kita menstabilkan dulu identitas anak tersebut sehingga nanti dia bisa memvalidasi kesalahannya, tindakannya yang salah. Setelah itu akan terhubung ke keyakinan yang mereka yakini. Ya, jadi kita lihat ini langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar itu. Jadi yang pertama kebutuhan diterima, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kalau anak tidak bermasalah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Saat inilah kita perlu menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ya. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap mengalami masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ya. Kemudian, ya. Jadi langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi barangkali itu yang baru dari yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu. Jadi kalau selama ini kita suka menghukum, ya sekarang barangkali kita akan beralih dari menghukum menuju konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi barangkali kalau kedengarannya tidak mungkin berhasil barangkali dengan langkah-langkah 3 langkah restitusi tadi, tapi kita perlu mencobanya. Karena apa? Selama ini kita sering menghukum siswa dengan harapan siswa menjadi patuh. Tapi pada kenyataannya kesalahan tersebut terulang lagi. Ya, jadi melalui kesempatan ini barangkali saya bisa berharap sebagai calon guru penggerak kita sebagai guru bisa mulai beralih ke penanganan masalah siswa itu dengan restitusi tadi. Ya, jadi barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan tentang budaya positif yang fokusnya ke segitiga restitusi tadi. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan. Ya baik, demikianlah presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Satriana Daryanti. Sudah kita dengarkan bersama tadi. Kasih kelas dulu untuk Ibu Yanti. Ya, pastinya banyak ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita imbaskan kepada anak-anak. Satu yang tadi membuat saya menggarisbawahi bahwa perilaku buruk siswa itu adalah bukan sebuah kesalahan. Itu yang saya garisbawahi tadi Bu Yanti ya. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah proses bagaimana anak-anak itu nantinya akan menjadi lebih baik. Karena seperti kita tahu pengalaman itu adalah guru
tangan dulu untuk kita semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan langsung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Satriana Daryanti. Masuk ditutup ini Ibu Yanti ya, kita tutup kegiatan pengimbasan calon guru penggerak kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita kasih dulu semangat masih dengan salam sekolah penggerak, oke? Berdiri ya, biar hari semakin siang tapi semangatnya harus semangat pagi, oke? Ya. Semangat sadar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Andi. Andi tahu kenapa Ibu panggil hari ini ke sini? Ya Bu Guru, karena Andi tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Tidak mengerjakan tugas itu perbuatan benar atau salah ya? Salah Bu Guru. Oh ya, jadi Andi tahu tidak mengerjakan tugas itu perbuatan salah ya? Iya. Tapi di sini Ibu tidak ingin tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang salah. Jadi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang Andi hadapi hari ini. Iya Bu Guru. Nah, Andi tentu punya alasan kenapa hari ini tidak mengerjakan tugas. Ya Bu Guru, sebelumnya Andi minta maaf. Andi tidak mengerjakan tugas karena Andi tidak tahu kalau Bu Guru ada memberikan tugas untuk hari ini Bu Guru. Oh iya, jadi informasi tentang tugas itu sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kita di Sabtu yang lalu. Setelah itu informasi tersebut juga Ibu sudah bagikan di WA group kita. Oh, iya Bu Guru, tapi sebelumnya Andi tidak memiliki paket internet Bu Guru. Jadi Andi tidak bisa membuka WA dan tidak bisa mendapatkan informasi yang diberikan di WA Bu Guru. Oh ya, jadi hari ini Andi tidak mengerjakan tugas gara-gara tidak mendapatkan informasi dan tidak memiliki paket internet ya. Iya Bu Guru. Iya, jadi Andi masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran kemarin? Iya Bu Guru, Andi masih ingat, salah satunya harus disiplin dan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Bu. Oh iya, jadi Andi yakin nggak kalau mengerjakan tugas tepat waktu itu baik untuk diri Andi? Andi yakin Bu. Andi yakin ya? Iya, jadi kalau Andi yakin, kedepannya Andi mau menjadi pribadi seperti apa? Andi ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang disiplin dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan apabila Andi tidak mengetahui informasi apabila ada tugas dan tidak memiliki paket internet yang mengakibatkan Andi tidak mengetahui informasi seperti sekarang, Andi akan bertanya kepada teman-teman dan akan berusaha mengerjakan tepat waktu Bu. Iya, bagus Andi ya. Itu keyakinan baru Andi ya. Iya. Jadi kira-kira kapan Andi ingin melaksanakan keyakinan baru ini? Bismillah hari ini Bu Guru. Iya, hari ini ya. Ya, bagus Andi. Selamat menjadi pribadi yang lebih sukses lagi ke depannya ya. Iya Bu Guru. Terima kasih Bu. Ya, silakan kembali ke kelas Andi. Iya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhibul Haq dari kelas 10-1, siswa SMA Negeri 1 Dompu. Saya merasa senang dengan penanganan kasus yang dilakukan Ibu Yanti dengan segitiga restitusi. Ibu Yanti tidak memarahi saya ketika saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan, tetapi Ibu Yanti memberikan solusi kepada saya dengan permasalahan tersebut, sehingga saya memiliki keyakinan dan termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.